Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah di rumah pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar PPKN tema 2 subtema 1 sila kedua Pancasila. Teman-teman, masih ingat kan bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai emas yang berbentuk lingkaran dan segi empat yang saling terikat. Dan apa saja sih makna dari sila kedua Pancasila? Yuk kita simak materi berikut. Makna dari sila kedua Pancasila antara lain: yang pertama, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, senang menolong orang lain dan juga sesama makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan agar tetap segar dan asri. Yang keempat, memelihara tanaman dengan baik. Tumbuhan merupakan makhluk Allah yang perlu dijaga kelestariannya. Menyayangi tumbuhan dengan memeliharanya merupakan bagian dari pengamalan sila kedua Pancasila. Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu pastinya. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tanaman sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal, maka kita perlu memeliharanya dengan baik. Simak cerita berikut ya. Nisa adalah sepupu Salman. Nisa sangat sayang terhadap tanamannya. Di rumahnya, ia menanam berbagai tanaman bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, dan beberapa bunga lainnya. Tanaman Nisa senantiasa disiram setiap hari dan diberi pupuk. Kebersihan tanaman juga diperhatikan oleh Nisa. Jika ada daun kering di sekitar tanaman, maka Nisa akan mengambil daun-daun kering itu. Jika tanah tempat tanaman Nisa tumbuh mulai mengering, maka tanahnya disiram dan digemburkan kembali. Jika terdapat rumput liar yang muncul di antara tanaman bunga, maka rumput liarnya dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Hikmah dari cerita tersebut adalah kita harus bersikap baik kepada sesama makhluk Allah, saling memanfaatkan dan tidak dendam. Hal ini terdapat dalam pengamalan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara kita berterima kasih pada tumbuhan adalah bersikap baik dengan merawatnya, menyiramnya, dan memberi pupuk. Apa yang dilakukan adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan kebaikan yang amat banyak kepada kita semuanya. Agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka tanaman harus dirawat. Perawatan tanaman yang dilakukan dengan kerjasama lebih baik daripada melakukannya sendiri. Keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Di sini terlihat ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka memiliki keberagaman sifat yang berbeda-beda. Semua anggota harus saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Di sini terlihat kakak dan adik sedang bermain bersama. Mereka memiliki keberagaman sifat yang berbeda. Dengan adanya keberagaman, kita dapat saling belajar untuk menghargai satu sama lain. Keberagaman sifat teman-teman di sekolah.
Teman-teman di sekolah memiliki sifat yang berbeda-beda. Kita harus memiliki sikap toleransi terhadap teman. Sikap toleransi merupakan sikap menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Dengan bertoleransi, suasana belajar di dalam kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Banyak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk berbuat baik terhadap sesama. Jika kita berbuat baik terhadap sesama, kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan. Keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Di sini terlihat tetangga sedang mengunjungi tetangga lain yang sedang merayakan hari besar agamanya. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita harus memiliki rasa toleransi. Dengan memiliki sikap toleransi, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu dengan yang lain. Tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Setiap tanggung jawab dan peran harus disesuaikan dengan kemampuan anggota keluarga. Ayo kita sebutkan bagaimana peran anggota keluarga berikut. Siapakah orang pada gambar? Orang pada gambar yaitu ayah. Ayah memiliki peran bekerja untuk keluarga. Siapakah orang pada gambar? Orang pada gambar yaitu ibu. Ibu memiliki peran mengurus keluarga. Siapakah mereka? Mereka adalah adik dan kakak. Mereka memiliki peran belajar dengan tekun. Mereka juga harus membantu pekerjaan orang tua. Hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Apakah kalian masih ingat apa saja hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah? Seorang ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang ibu biasanya mengurus rumah tangga, misalkan memasak, mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Anak-anak juga memiliki peran penting di dalam keluarga. Selain belajar, mereka sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua dapat mereka lakukan dengan menjaga kebersihan rumah. Melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Seluruh anggota keluarga akan mendapatkan hak jika mereka melakukan kewajiban dengan secara sungguh-sungguh. Bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Dengan sikap saling tolong-menolong dan kerjasama dapat meringankan pekerjaan dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Di sini terlihat keluarga pada gambar sedang bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Mereka saling tolong-menolong dalam melaksanakan tugas. Sikap yang mereka lakukan dapat menciptakan kerukunan antar anggota keluarga. Manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Kegiatan apa yang sedang dilakukan ayah dan anak pada gambar? Mereka sedang berbagi tugas untuk merawat tanaman.
Manfaat yang kita peroleh dengan berbagi peran di rumah, yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang ketiga, dapat memupuk rasa kebersamaan. Yang keempat, dapat mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Profesi merupakan bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan perannya yang berbeda-beda. Di sini terlihat ibu guru meminta siswa untuk menanam tanaman. Apa tugas guru di sekolahmu? Pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Pembagian peran biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan apa yang sedang dilakukan anak pada gambar? Anak pada gambar sedang melaksanakan piket kelas. Mereka saling tolong-menolong dan bekerja sama. Kegiatan yang mereka lakukan dapat meringankan pekerjaan dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Melaksanakan tugas sesuai peran dalam lingkungan sekolah. Ayo kita ingat kembali anggota warga di sekolah. Mari kita diskusikan dengan teman-temanmu tugasnya masing-masing. Teman-teman semua, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.